shalla wa lam yatawadda. Artinya beliau pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggigit, ya, menggigit dari katib. Katib itu adalah ini pundaknya kambing. Jadi daging, ya, itu yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya. Ketika adzan memanggil, beliau letakkan pisau yang beliau gunakan untuk tadi memotong-motong daging tadi, kemudian beliau letakkan, kemudian beliau salat dan tidak berwudu, beliau langsung saja salat. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW makan daging, ya, minum air. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilahmin farufi'a ilaihi dzira wa kanat tu'jibuhu fanahasa minha. Artinya, suatu ketika Rasulullah SAW diberikan laham, diberikan daging, kemudian beliau diberikan dzira'nya. Dzira'nya itu lengannya, ya, lengannya. Dan lengan itu yang beliau paling sukai, lengan daripada kambing yang disembelih. Fanahasa minha, kemudian beliau gigit akan hal tersebut. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan makanan yang baik-baik. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulul bittiq birtab. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan semangka dengan kurma. Ini termasuk daripada kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi masalah minum, coba perhatikan sebuah hadis riwayat Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, kana ahabbus syarab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hul al-barid. Sesungguhnya minuman yang paling dicintai, disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang manis dan yang dingin. Manis dan dingin. Beda sekali dengan apa yang tadi dinukilkan dari beberapa orang yang dari gerakan tasawuf, kata mereka. Banyak sekali para ikhwah sekalian. Saya akan baca sekarang perkataan. Ini semua sebelum saya baca perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini semua menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan orang beriman itu agar kuat, tidak lemah. Karena kalau kurang makan itu kan apa? Lemah. Coba perhatikan hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dha'if. Seorang yang beriman yang kuat itu lebih baik daripada seorang beriman yang lemah, ya. Coba sekarang perhatikan bagaimana Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, ya, Zadul Ma'ad sepertinya ini sudah diterjemahkan oleh beberapa orang di Zadul Ma'ad ini. Di dalamnya adalah sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bikin sejarah itu di dalam perjalanan. Jadi tidak di perpustakaan ada tapi dengan hafalan beliau sendiri. Zadul Ma'ad, ya. Beliau menceritakan bagaimana makanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kana hadyuhu wa siratuhu fit ta'am la yaruddu mawjudan wa la yatakallafu mafkudan. Fama quriba ilaihi syai'un minat thayyibat illa akalahu. Artinya, petunjuk Nabi Muhammad SAW dan sejarah beliau di dalam masalah makanan, beliau tidak pernah menolak sesuatu yang ada dan tidak pernah bersusah-susah akan sesuatu yang tidak ada. Jadi kita ingin ini, harus nyari dulu ke sana kemari, ya, nggak ada di Damam pergi ke Khobar, enggak, ya. Maksudnya Nabi Muhammad SAW ya takallafu, kalau nggak ada ya udah jangan dicari, ya. Fama quriba ilaihi syai'un minat thayyibat illa akalahu. Sesuatu yang diberikan kepada beliau dari hal-hal yang baik, beliau akan memakannya. Illa an tu'afiyahu nafsu fayatrukahu min ghairi tahrim. Kecuali jiwa beliau tidak menerima akan hal itu, tetapi beliau tidak mengharamkannya. Seperti kisahnya dhab, ya, seperti sejenis biawak. Beliau tidak suka akan hal itu, tidak beliau haramkan, tetapi beliau tidak memakannya. Wa ma aba ta'aman qat il anistahahu akalahu. Dan beliau tidak pernah mencela makanan walaupun satu kali pun, kecuali inistahahu akalahu. Kalau seandainya beliau suka, beliau makan. Wa illa tarakahu. Kalau enggak suka, beliau tinggalkan. Kama taraka aqlad dhab lima lam ya'tadhu wa lam yuharrimuhu 'alal ummah.
sebagaimana beliau meninggalkan makan sejenis daripada biawak, ya, sejenis daripada biawak ad-dab. Banyak kan dijual sekarang itu ad-dab. Karena kenapa? Karena beliau tidak biasa untuk memakannya, tetapi beliau tidak mengharamkannya untuk umat. Bal akala ma ala maidatihi wa huwa yanzuru. Bahkan beliau pernah melihat orang yang makan bersama beliau makan dhab, dan beliau melihat akan hal itu, beliau biasa biarkan. Kemudian wa akalal hulwa, al-halwa, dan beliau makan burung, kesukaan beliau itu makan burung. Wal asal, dan madu. Wa kana yuhibbuhuma, dan beliau sangat menyukainya. Wa aklu lahmil jazur, dan beliau menyukai juga, dan beliau makan daging kambing dan domba. Wa dajjaj, dan daging ayam. Wa lahmal hubara, dan juga walahmal wahsh, dan juga daging keledai liar. Wal arnab, dan juga kelinci. Wa ta'amal bahr, dan juga makanan laut. Wa aklu syawi, dan juga daging panggang, sate-sate itu disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa aklu rutab, dan juga makan rutab, kurma rutab yang baru, yang masih basah, yang baru masak itu. Wa tamar, dan kurma yang sudah kering. Wa syurbul laban khalisan wa masyuban, dan minum laban, susu laban, baik susu yang masih utuh, yang benar-benar original susu, atau yang sudah tercampur dengan yang lainnya. Seperti sekarang, ya, macam-macam sudah tercampur dengan stroberi, sudah tercampur dengan coklat, sudah tercampur dengan mangga, macam-macam boleh dimakan dan minum. Wasawiq wal asal bil ma, dan juga madu dengan air, madu dicampur dengan air. Warsyurbu naqi'at tamar, dan meminum naqi'at tamar, yaitu airnya kurma. Wa aklul khazirah wa hiya hisa yattakhidhu minal laban wad daqiq, dan beliau juga makan seperti keju, seperti laban dicampur dengan tepung. Wa aklul kitha, dan makan mentimun birrutab, dengan kurma. Dan wa akul aqid, makan keju, ya, beliau suka makan keju. Wa aklu tamar bil khubus, dan banyak sekali. Antum lihat, jadi Zadul Ma'ad, ya, karena kita nggak cukup untuk baca semua. Zadul Ma'ad bagus itu kitab untuk dibaca dan dipelajari, karena di dalamnya ada petunjuk-petunjuk Rasulullah ketika tidur bagaimana, ketika makan bagaimana, ketika minum bagaimana, ketika berhubungan dengan keluarga bagaimana, ketika berhubungan dengan orang lain bagaimana, ketika berbicara dengan orang lain bagaimana. Itu semuanya disebutkan oleh Imam Al-Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad, dan beliau mengarang ini ketika dalam safar, dan itu semua sesuai dengan lafaz-lafaz hadis. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ulama abad ke-8 Hijriah, karena beliau meninggal kalau tidak salah 751 Hijriah. Tapi para ikhwah sekalian, sekarang yang ketiga, yaitu orang gerakan tasawuf itu tidak suka untuk bekerja. Ya, mereka sukanya duduk-duduk, tidak bekerja, ya, tidak bekerja. Padahal di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma akala ahadun ta'aman qad khairun min an ya'kula min amali yadihi, wa anna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadayhi. Artinya, tidaklah seseorang makan makanan, ya, lebih baik daripada makan makanan yang dihasilkan dari hasil tangannya sendiri. Artinya, kalau seandainya dia bekerja, dia mendapatkan hasilnya, dia makan dari makanan dari hasil, kemudian dia belikan dari hasil pekerjaan dia tadi, akan makanan, kemudian dia makan. Wa anna nabiyallah Dawud alaihissalam kana ya'kulu min amali yadayhi, dan Nabi Daud alaihissalam makan dari makanan hasil dari tangannya sendiri, masak sendiri, ya, bikin kue sendiri, dimakan sendiri. Itu termasuk sesuatu yang paling baik. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa anna auladakum min kasbikum. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita bahwa sesungguhnya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling baik yang kalian makan adalah yang kalian peroleh dari hasil usaha kalian, dan sesungguhnya anak-anak kalian adalah usaha kalian. Ini menunjukkan bahwasanya kita sebagai bapak, kalau seandainya ada anak yang menghasilkan gaji, kemudian gajinya tersebut akhirnya
kita minta kepada anak kita itu boleh-boleh saja, karena anak kita itu adalah hasil daripada kita yang dengan setelah takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab kita anak itu ada. Wa inna auladakum min kasbikum, sesungguhnya anak-anak kalian itu adalah daripada hasil usaha kalian. Kemudian Rasulullah, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ya Rasul, ketika beliau ditanya oleh Rafi' ibnu Khadij, beliau bertanya, ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab, wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Artinya, pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya. Jadi kalau antum nyari pekerjaan, ya, itu dengan tangan, cari dengan tangan. Ya, wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur, yang baik, setiap jual beli yang jujur. Ya. Ini masalah pekerjaan para ikhwah sekalian, sebagian orang takut ya pulang ke Indonesia. Katanya saya nggak punya pekerjaan tetap nanti di sana. Permasalahannya bukan punya pekerjaan tetap, yang kita dituntut itu tetap bekerja, bukan bekerja tetap bekerja, ya, bagaimanapun dimanapun kita berada tetap bekerja untuk menghidupi kehidupan keluarga kita, tetap bekerja, itu yang dituntut dari kita, bukan pekerjaan tetap, karena pekerjaan tetap nggak ada pensiun, ada kalau sudah 65 tahun akan dipulangkan, nggak mungkin sudah ya tua renta masih bekerja dipekerjakan, enggak, pasti pensiun. Yang penting tetap bekerja, itu dia. Kemudian coba lihat juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Hakim dan Imam Ad-Darimi, dan lafadznya milik Imam Ad-Darimi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada." Artinya, pedagang yang jujur dan terpercaya dia akan bersama para nabi, orang-orang siddiq dan para syuhada. Tapi saya akan cek ini kebenaran hadisnya. Tapi para ikhwah sekalian, dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, riwayat Muslim, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abdat taqiyal ghaniyal khafi." Allah mencintai seorang hamba bertakwa, kaya dan tersembunyi. Ya. Itu dia. Kemudian para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah dari sini ya kita ambil bahwasanya kebiasaan orang-orang tasawuf yang mengatakan bahwasanya man talaba ma'asyan faqad rakana ila dunya, sebagaimana dinukilkan di dalam kitab Awariful Ma'arif yang dikarang oleh As-Sahrawardi, barang siapa yang mencari pekerjaan atau mencari penghidupan dunia maka dia sudah suka kepada dunia. Ya, ini tidak benar. Bahkan disebutkan oleh juga dinukilkan atas nama Dhunnun Al-Misri, dia berkata, idza talabal 'urfal ma'ash fahuwa la syai'. Kalau seandainya ada orang tasawuf yang lagi menjalani jalan tasawuf, dia mencari kehidupan dunia, artinya bekerja, maka dia itu nggak ada apa-apanya. Dia itu tidak ada apa-apanya. Mana perkataan-perkataan mereka dibandingkan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sangat berbeda sekali. Kemudian para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang keberapa? Yang keempat, yaitu orang-orang sufi mengajarkan kepada pengikutnya, yaitu agar suka menghukum diri dan badan, suka menghukum diri dan badan, sampai dianjurkan suka untuk bertelanjang. Ya, dianjurkan suka untuk bertelanjang. Seperti misalkan disebutkan di dalam kitab At-Ta'arruf li Madhhabi Ahli Tasawuf yang dikarang oleh Abu Bakar Al-Kalabadhi, dia mengatakan tentang Abul Mughith, ya, dan bagaimana mujahadahnya. Abul Mughith ini kana la yastanidu wa la yanamu ala jambihi wa kana yaqumul lail
wa idza ghalabathu ainahu qa'ada wa wada'a jabinahu ala rukbatayhi fayaghfu ghafwah. Artinya Abu Mughith ini tidak pernah menyender, tidak pernah bersandar. Sandar seperti ini enggak pernah, ya. Wala yanamu ala jambihi, dan tidak pernah tidur di atas punggungnya, di atas bagian tubuhnya. Wa kana yaqumul lail, dan selalu bangun malam. Wa idza ghalabat ainahu, dan kalau seandainya sudah ngantuk maka dia duduk. Wa wada'a jabinahu ala rukbatayhi, dan dia meletakkan dahinya di atas lututnya. Fayaghfu ghafwah, dan kadang-kadang terjatuh gara-gara enggak ingin tidur. Ya, gara-gara enggak ingin tidur. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, perhatikan firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 191, walladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dan orang-orang yang menyebut nama Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan juga di atas bagian tubuh mereka. Artinya ketika tidur, mereka juga ketika tidur menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan pekerjaan seperti ini yang keempat ini, yaitu menghukum diri sendiri untuk beribadah, ya, tidak seperti tadi, tidak tidur, kemudian tidak pernah menyandarkan tubuhnya. Ini berbeda sekali dengan pernyataan dari Nabi Muhammad SAW, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, inna ad-dina yusr wa la yushadad dina ahadun illa ghalabah. Artinya sesungguhnya agama ini adalah mudah dan tidak ada yang mempersulit dari agama ini seorang pun kecuali akan mengalahkannya, kecuali agama akan mengalahkannya. Ini para ikhwah sekalian. Jadi Rasulullah SAW mengatakan agama ini mudah, jangan dipersulit agama ini kalau seandainya agama itu mudah. Ya, tidak pernah tidur, tidak pernah menyender, bangun malam setiap malam, ya. Dan salah juga kalau seandainya kita terlalu meremehkan, terlalu berlebihan salah, terlalu meremehkan salah. Tidak pernah sholat malam, ya, tidak pernah sholat witir. Nah, ini juga termasuk sebuah kesalahan. Nah, sekarang kesalahan atau ajaran mereka yang keempat di dalam ajaran tasawuf, yaitu mereka mengajarkan untuk sahirul layal, yaitu bergadang malam, ya, begadang malam, tidak tidur semalaman suntuk, ya, tidak tidur semalaman suntuk. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali atau oleh Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, tentang Wahab ibn Munabbih, tentang Wahab ibn Munabbih, annahu da'a Allah an yarfa'a anhu an-naum bil-lail fadhhaba anhu an-naum 40 sanah. Bahwasanya Wahab ibn Munabbih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar tidak tidur pada malam hari. Kemudian doanya dikabulkan dan akhirnya tidak bisa tidur selama 40 tahun pada malam hari. Ya, ini disebutkan di dalam kitab Mukasyafatil Qulub yang dikarang oleh Al-Ghazali. Padahal kalau kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sebuah ayat dari ayat Al-Qur'an, yaitu surat Al-Furqan ayat 74, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subata. Artinya, dan dialah Allah yang telah menjadikan kalian malam itu sebagai libas, sebagai tempat untuk beristirahat, ya, waktu untuk beristirahat. Wan nauma subata, dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, ya, malam sebagai pakaian, libas, dan tidur untuk istirahat. Jadi malam itu digunakan untuk apa? Untuk tidur, ya, untuk istirahat, bukan malam malah begadang. Bahkan dinukilkan di dalam kitab Iqadul Himam yang dikarang oleh Ibnu Ujaimah Al-Hasani, bahwasanya ada yang mengaku ana mundu 30 sanah asumu aqumul lail. Aku
selama 30 tahun berpuasa dan juga berpuasa dan juga sholat malam. Ya, sholat malam ini artinya semalaman suntuk, tidak tidur dia. Dan ini sekali lagi para ikhwah sekalian, ya, pekerjaan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena antum ingat sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, 3 orang yang datang ke rumah istri-istri Rasulullah SAW, dan salah satu dari 3 orang itu mengatakan bahwasanya saya akan sholat malam dan tidak tidur semalaman suntuk. Kata Rasulullah SAW, "Inni atqakum wa akhsyakum lillah." Sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut dari kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana aqumu wa anam, dan aku tidur dan juga bangun malam. Jadi ada tidurnya, ada sholatnya. Tidak begadang semalaman suntuk dalam rangka beribadah. Ini tidak sesuai dengan apa yang dituntun oleh Rasulullah SAW. Yang jelas para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gerakan tasawuf mereka berbangga diri dengan banyaknya ibadah dan banyaknya qiyamul lail, bangun malam untuk sholat. Padahal kalau kita lihat di dalam Al-Quran, sekali lagi surat Al-Muzammil dari ayat 1 sampai ayat 4, Allah berfirman, "Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila." Surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 4, ya. Coba kita lihat artinya Al-Muzammil. Ya. Wahai orang yang berselimut, yaitu Nabi Muhammad SAW, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu 1/2-nya, dan kurangilah dari 1/2 itu sedikit, atau lebih dari 1/2, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk bangun malam, tetapi tidak semalaman suntuk, ya, tetapi 1/3 ataupun 2/3, yang jelas ada tidurnya, ya. Kemudian para ikhwah sekalian, termasuk sikap berlebih-lebihan juga yang dimiliki oleh orang-orang tasawuf, yaitu, bahkan saya akan sebutkan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ahabbus salat ilallah salatu Daud. Salat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya Nabi Daud alaihissalam. Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thulutsahu wa yanamu sudusahu. Senantiasa Nabi Daud alaihissalam tidur setengah malam, kemudian bangun malam untuk sholat 1/3-nya, dan 1/6-nya lagi beliau tidur. Jadi banyak tidurnya daripada sholatnya. Ini para ikhwah sekalian. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal-hal yang berlebihan yang dimiliki oleh gerakan tasawuf, yaitu terlalu berlebihan di dalam at-tahannus. At-tahannus itu artinya menyendiri, ya, menyendiri masuk ke dalam sebuah ruangan atau menyendiri dalam goa, terlalu berlebih-lebihan. Coba perhatikan, mereka menukilkan tentang Al-Junaid. Kata mereka tentang Al-Junaid, kana yadkhulu kulla yawmin hanutahu wa yusbilu sitr wa yusalli 400 rak'ah thumma ya'ud. Senantiasa Junaid ini masuk ke dalam tempat khalwatnya, tempat ibadahnya sendiri, dan dia menutup tempatnya dan dia sholat 400 rakaat kemudian baru keluar, ya. Ini disebutkan di dalam kitab Ar-Risalah yang dikarang oleh Al-Qushairi. Padahal Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman di dalam Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian, ya, sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian juga termasuk kesalahan atau sikap berlebih-lebihan yang dimiliki oleh gerakan tasawuf, yaitu terlalu berlebihan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu berlebihan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak menangis, ya, terlalu takut sampai kadang-kadang dia itu saking takutnya, ya, tergelepar di tanah seperti seperti burung yang sudah disembelih.
Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan di dalam kitab Al-Akhlaq Al-Matbuliyah. Ya, Al-Akhlaq Al-Matbuliyah.